Pernah nggak sih kalian bayangin gimana rasanya puasa bagi orang yang belum pernah coba sama sekali? Wajah berpikir di video kali ini, kita bakal kasih tantangan ke beberapa teman dari Amerika untuk menjalani puasa seharian. Kira-kira mereka bakal kuat atau nyerah di tengah jalan? Wajah berteriak ketakutan simak sampai habis ya, karena reaksinya benar-benar nggak terduga. Assalamualaikum teman-teman semua. Selamat datang di channel ini. Tempatnya konten seru dan edukatif yang pastinya bikin kalian betah nonton. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu diberkahi. Hari ini kita punya tantangan spesial buat teman-teman dari Amerika yang belum pernah puasa seumur hidup mereka. Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa buat like video ini, komen di bawah, dan tentu saja subscribe biar kalian gak ketinggalan video-video menarik lainnya. Karena dukungan dari kalian itu benar-benar berarti buat kami. Oh iya, yuk ramaikan kolom komentar dengan menuliskan sholawat dan juga dari mana asal kalian. Biar kita semua bisa saling kenal dan menyebarkan energi positif bersama. Wajah tersenyum dengan mata bahagia. Ketika pertama kali diberi tantangan untuk berpuasa sehari penuh, teman-teman dari Amerika ini terlihat sangat percaya diri. Mereka datang dengan ekspresi penuh semangat dan bahkan bercanda soal betapa mudahnya menahan lapar. Aku sering telat sarapan, jadi kayaknya ini nggak bakal terlalu sulit, kata salah satu peserta dengan nada santai. Peserta lain ikut menimpali, aku pernah coba diet intermittent fasting, ini pasti mirip-mirip lah. Mereka tertawa bersama, tidak menyadari bahwa mereka baru saja masuk ke dalam tantangan yang lebih berat dari yang mereka kira. Sebelum memulai, mereka diberikan sedikit penjelasan tentang puasa. Puasa itu bukan cuma soal menahan makan dan minum, jelas host. Tapi juga mengendalikan diri, menjaga emosi, dan merasakan bagaimana rasanya hidup tanpa kemewahan yang biasa kita nikmati. Peserta tampak mengangguk-angguk, meskipun mungkin dalam hati mereka masih berpikir kalau ini akan jadi tantangan yang mudah. Tantangan dimulai saat waktu subuh. Mereka bangun lebih awal dari biasanya untuk sahur, sebuah konsep yang benar-benar baru bagi mereka. Jadi kita makan sebelum matahari terbit, dan setelah itu nggak boleh makan dan minum sampai matahari terbenam? Tanya salah satu peserta dengan nada heran. Betul, jawab host sambil tersenyum. Dan itu artinya nggak ada kopi pagi ini, tambahnya dengan nada bercanda. Ekspresi peserta langsung berubah. White, no coffee, seru mereka hampir serempak. Sebagian besar dari mereka adalah peminum kopi yang terbiasa memulai hari dengan secangkir kopi panas. Ini adalah pukulan pertama yang tidak mereka duga. Saat sahur, mereka mencoba makan sebanyak mungkin agar kuat seharian. Ada yang memilih makan nasi dan lauk seperti yang disarankan, tapi ada juga yang tetap dengan makanan favorit mereka seperti roti dan sereal. Aku merasa kayak ngisi bensin buat seharian, kata salah satu dari mereka sambil tertawa. Mereka juga diberitahu untuk minum air yang cukup agar tidak cepat haus. Minum air sebanyak mungkin sekarang, karena setelah ini nggak boleh minum sampai buka puasa, kata host mengingatkan. Beberapa jam pertama setelah sahur berjalan dengan baik. Mereka masih segar dan penuh semangat. Salah satu peserta bahkan berkata, aku nggak merasa lapar sama sekali, mungkin karena masih pagi. Tapi itu tidak berlangsung lama. Memasuki jam 10 pagi, energi mereka mulai menurun. Salah satu peserta mulai sering mengecek jam. Baru jam 10? Aku pikir udah siang, katanya dengan nada putus asa. Yang lain mulai merasakan efek dari tidak minum kopi. Kepalaku mulai agak pusing, kata seorang peserta yang biasanya selalu minum kopi di pagi hari. Menjelang siang, kondisi mereka semakin menantang. Matahari mulai terik, dan tubuh mereka mulai kehilangan energi. Aku biasanya makan siang sekitar jam 12, jadi sekarang aku mulai merasakan efeknya, kata seorang peserta sambil memegang perutnya. Beberapa dari mereka mencoba untuk tetap sibuk agar tidak terlalu memikirkan rasa lapar. Ada yang mulai membaca buku, ada yang bermain game, dan ada juga yang memilih tidur untuk menghemat energi. Tidur siang adalah strategi terbaik, kata seorang peserta sambil tertawa. Namun, tidak semua orang bisa bertahan dengan mudah. Ada satu peserta yang mulai tergoda untuk menyerah. Aku nggak tahu apakah bisa terus sampai malam, katanya dengan nada lemah. Dia duduk di dekat kulkas, menatap botol air mineral yang ada di dalamnya. Tinggal buka kulkas dan minum, tapi aku nggak boleh, katanya sambil menahan diri. Yang lain mencoba memberinya semangat. Ayo,
Kita sudah setengah jalan. Kita bisa melewatinya bersama-sama. Ketika sore tiba, tantangan semakin berat. Bau makanan mulai tercium dari dapur, dan itu benar-benar menguji ketahanan mereka. "Oh tidak, aku bisa mencium bau makanan dari tetangga," kata salah satu peserta dengan ekspresi menderita. "Kenapa rasanya lebih menggoda dari biasanya?" Mereka mulai saling berbagi keluhan, tetapi juga tertawa bersama. "Aku merasa seperti sedang dalam ujian bertahan hidup," kata seorang peserta sambil memijat kepalanya. Beberapa dari mereka mulai menyadari bahwa puasa bukan hanya tentang menahan lapar dan haus, tetapi juga tentang bagaimana seseorang bisa mengendalikan diri dan bersabar. "Aku nggak pernah benar-benar berpikir tentang bagaimana rasanya bagi orang-orang yang tidak punya makanan setiap hari," kata seorang peserta dengan nada reflektif. "Hari ini aku merasakannya sedikit, dan ini benar-benar membuka mataku." Menjelang buka puasa, mereka berkumpul bersama sambil melihat jam. Hitungan mundur dimulai, dan mereka semakin tidak sabar. 5 menit lagi, 3 menit, 1 menit. Dan ketika akhirnya adzan maghrib berkumandang, mereka semua bersorak. Salah satu dari mereka langsung mengambil air putih dan meminumnya. "Oh my God, ini adalah air terbaik yang pernah aku minum," katanya dengan ekspresi penuh kebahagiaan. Yang lain juga mulai berbuka, menikmati makanan pertama mereka setelah seharian berpuasa. Setelah berbuka, mereka merenungkan pengalaman mereka sepanjang hari. "Ini adalah pengalaman yang luar biasa. Aku tidak menyangka bahwa aku bisa bertahan sepanjang hari tanpa makan dan minum," kata seorang peserta dengan senyum puas. Yang lain menambahkan, "Aku jadi lebih menghargai makanan, dan aku juga lebih mengerti mengapa orang-orang berpuasa bukan hanya karena menahan lapar, tetapi juga untuk belajar bersabar dan bersyukur." Di akhir tantangan, semua peserta mengakui bahwa ini bukan pengalaman yang mudah, tetapi sangat berharga. Beberapa dari mereka bahkan mengatakan bahwa mereka ingin mencoba lagi. "Mungkin aku akan mencoba puasa lagi di bulan Ramadan nanti," kata salah satu dari mereka. "Aku ingin melihat apakah aku bisa melakukannya lebih baik." Dan dengan itu, tantangan pun berakhir. Mereka telah melewati 1 hari penuh dengan pengalaman yang tidak akan mereka lupakan. Dari awalnya menganggap ini sebagai sesuatu yang mudah, hingga akhirnya merasakan sendiri bagaimana beratnya, tetapi juga bagaimana berharganya pelajaran yang mereka dapatkan. Ini bukan sekadar eksperimen, tetapi sebuah pengalaman yang mengubah cara mereka melihat dunia. Setelah melewati pagi dengan semangat yang masih tinggi, ujian sesungguhnya bagi para peserta mulai terasa ketika waktu memasuki tengah hari. Matahari semakin tinggi, suhu semakin panas, dan tubuh mereka mulai merasakan efek dari tidak makan dan minum selama berjam-jam. Awalnya, mereka masih berusaha bertahan dengan mengalihkan perhatian, tapi perlahan-lahan tubuh mereka mulai memberikan tanda-tanda kelelahan. Salah satu peserta, Jack, yang terbiasa makan siang tepat pukul 12 siang, mulai merasa gelisah. "Aku biasanya makan siang di jam segini," katanya sambil memeriksa jam tangannya. "Tapi sekarang, aku bahkan gak bisa minum air. Ini gila." Jack adalah tipe orang yang tidak bisa melewati 1 jam pun tanpa menyeruput kopi atau memakan camilan. Hari ini, kebiasaannya benar-benar diuji. Di sudut lain, ada Lisa, seorang pecinta olahraga yang selalu membawa botol air kemanapun dia pergi. Dia terbiasa minum air setiap 30 menit sekali agar tetap terhidrasi. "Aku bahkan gak bisa membayangkan gimana caranya bertahan tanpa air," katanya dengan wajah mulai lesu. Lisa mencoba bertahan dengan tetap sibuk membaca buku, tetapi setiap kali dia melihat botol air di mejanya, pikirannya kembali terganggu. "Aku nggak percaya kalau aku benar-benar mulai menghitung jam hingga waktu berbuka," katanya sambil tertawa kecil, mencoba menghibur dirinya sendiri. Sementara itu, peserta lain, Mike, yang berasal dari daerah dingin di Amerika, mulai merasa tantangan ini lebih sulit dari yang dia kira. "Aku biasa tinggal di tempat yang suhunya dingin, jadi aku nggak pernah benar-benar merasakan haus seperti ini," katanya. "Tapi sekarang, aku bisa merasakan betapa pentingnya air bagi tubuh manusia." Mike mulai menyadari bahwa sesuatu yang sederhana seperti air minum bisa menjadi kemewahan ketika seseorang tidak bisa mengaksesnya selama berjam-jam. Ketika jam menunjukkan pukul 2 siang, para peserta mulai merasakan puncak kelelahan mereka. Rasa lapar mungkin masih bisa diabaikan, tetapi haus adalah musuh terbesar mereka. "Aku bisa mendengar suara air di kepalaku,"
kata salah satu peserta sambil tertawa, tetapi jelas ada nada keputusasaan dalam suaranya. Beberapa dari mereka mulai berbaring di sofa, berusaha menghemat energi mereka sebanyak mungkin. Oke, aku nggak bakal bohong, ini lebih sulit dari yang aku bayangkan, kata seorang peserta dengan napas berat. Namun, meskipun sulit, beberapa peserta menemukan strategi untuk tetap bertahan. Jack, misalnya, mulai menulis jurnal tentang pengalamannya. Menulis membuatku sibuk dan mengalihkan pikiranku dari makanan, katanya. Lisa mulai menonton video untuk menghibur dirinya, meskipun dia harus menghindari iklan makanan yang sering muncul di YouTube. Serius, kenapa tiba-tiba semua iklan yang muncul tentang makanan? Katanya dengan frustasi. Beberapa peserta lain mencoba cara lain untuk mengisi waktu. Ada yang bermain game, ada yang melakukan meditasi, dan ada juga yang memilih tidur siang. Tidur adalah cheat code untuk puasa, kata salah satu peserta sambil tersenyum. Kalau aku tidur, aku nggak perlu memikirkan rasa lapar dan haus. Namun, tidak semua orang bisa tidur dengan mudah. Mike, misalnya, merasa sulit untuk tidur karena perutnya terus berbunyi. Aku bahkan nggak bisa tidur siang karena pikiranku terus tertuju pada makanan, katanya. Dia mencoba berjalan-jalan sebentar untuk mengalihkan perhatian, tetapi itu justru membuatnya semakin lelah. Sepertinya aku harus kembali duduk saja dan mencoba bertahan, katanya sambil menghela napas panjang. Saat sore semakin mendekat, cobaan lain datang menghampiri mereka, aroma makanan dari luar. Beberapa peserta mulai mencium bau makanan dari dapur atau dari tetangga mereka. Oh tidak, aku bisa mencium bau ayam goreng dari sebelah, kata Jack dengan ekspresi tersiksa. Ini benar-benar penyiksaan. Lisa juga merasakan hal yang sama. Aku nggak menyangka kalau aroma makanan bisa terasa sekuat ini saat kita lapar, katanya. Di tengah semua perjuangan ini, ada satu momen yang membuat mereka tersentuh. Seorang peserta, Sarah, tiba-tiba berkata, aku baru menyadari sesuatu. Banyak orang di dunia ini yang harus menahan lapar bukan karena mereka ingin, tetapi karena mereka tidak punya pilihan. Semua orang yang mendengar kata-katanya langsung terdiam. Mereka mulai menyadari bahwa apa yang mereka alami hari ini hanyalah sedikit dari apa yang harus dialami oleh jutaan orang setiap harinya. Kita tahu bahwa nanti sore kita akan berbuka dan bisa makan sepuasnya, lanjut Sarah. Tapi ada banyak orang di luar sana yang gak tahu kapan mereka bisa makan lagi. Pernyataan ini membuat semua peserta merenung. Sebelum memulai tantangan ini, mereka hanya melihat puasa sebagai sesuatu yang menarik untuk dicoba, tetapi sekarang mereka mulai memahami makna yang lebih dalam di baliknya. Aku jadi lebih menghargai makanan yang aku punya, kata Mike. Dan aku juga jadi sadar bahwa kita sering lupa betapa beruntungnya kita bisa makan kapanpun kita mau. Menjelang maghrib, semua peserta mulai berkumpul. Wajah mereka terlihat kelelahan, tetapi ada juga rasa bangga karena mereka sudah bertahan sejauh ini. Aku nggak percaya aku hampir sampai di garis akhir, kata Lisa dengan semangat. Mereka mulai menghitung mundur waktu berbuka, dan ketika akhirnya adzan maghrib berkumandang, semua orang bersorak. Jack langsung mengambil segelas air dan meminumnya. Oh my God, ini adalah air terbaik yang pernah aku minum dalam hidupku, katanya dengan ekspresi penuh kebahagiaan. Lisa juga merasakan hal yang sama. Aku nggak pernah menghargai air putih seperti ini sebelumnya, katanya sambil tersenyum. Saat mereka mulai makan, suasana berubah menjadi lebih hangat. Semua orang merasa lega dan puas karena berhasil menyelesaikan tantangan ini. Ini benar-benar pengalaman yang gak akan aku lupakan, kata Mike. Aku gak cuma belajar tentang puasa, tapi aku juga belajar tentang kesabaran dan rasa syukur. Meskipun awalnya mereka menganggap ini sebagai tantangan yang hanya sekadar seru-seruan, pada akhirnya mereka mendapatkan pengalaman yang jauh lebih berharga dari yang mereka duga. Puasa bukan hanya tentang menahan lapar dan haus, tetapi juga tentang memahami nilai makanan, merasakan empati kepada mereka yang kurang beruntung, dan belajar mengendalikan diri. Dan dengan itu, mereka semua sepakat bahwa ini adalah pengalaman yang luar biasa. Beberapa dari mereka bahkan mengatakan bahwa mereka ingin mencoba lagi suatu hari nanti. Mungkin aku akan mencoba puasa lagi saat Ramadan, kata salah satu dari mereka. Sekarang aku punya rasa hormat yang lebih besar untuk mereka yang menjalankan puasa setiap tahunnya. Suasana menjelang berbuka puasa terasa sangat berbeda dari jam-jam sebelumnya.
Setelah berjuang melawan rasa lapar dan haus sepanjang hari, para peserta kini mulai merasakan harapan. Wajah-wajah yang tadinya lemas kini mulai cerah kembali ketika melihat jam mendekati waktu berbuka. Mereka semua berkumpul di meja makan, menatap hidangan yang sudah tersaji di depan mereka. "Aku nggak percaya aku berhasil sampai sejauh ini," kata Jack sambil menghela napas panjang. Dia menatap segelas air putih yang ada di depannya dengan penuh kekaguman. "Seumur hidupku, aku nggak pernah sebegini excited cuma buat minum air," tambahnya dengan tawa kecil. Di sebelahnya, Lisa juga tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. "Aku pikir aku bakal menyerah di tengah hari," katanya. "Tapi sekarang aku bisa merasakan bagaimana rasanya menantikan momen berbuka ini dengan penuh harapan." Para peserta kemudian diberikan penjelasan bahwa dalam budaya Islam, berbuka puasa sering dimulai dengan kurma dan air putih. "Kurma ini bukan cuma camilan biasa," kata host sambil menunjukkan sebuah kurma. "Ini adalah tradisi Rasulullah, dan juga cara terbaik untuk mengembalikan energi setelah seharian berpuasa." Beberapa peserta memegang kurma mereka dengan rasa penasaran. "Aku belum pernah coba ini sebelumnya," kata Mike sambil mengamati kurma di tangannya. "Sepertinya ini bakal jadi pengalaman baru buatku." Saat akhirnya adzan maghrib berkumandang, seluruh peserta serempak mengambil kurma dan air mereka. Mereka menggigit kurma pertama mereka dengan perlahan, menikmati rasanya yang manis dan lembut. "Wow, ini enak banget," kata Sarah dengan mata berbinar. "Aku nggak nyangka kurma bisa seenak ini." Jack meneguk air putihnya, dan ekspresi di wajahnya langsung berubah. "Oh my god, ini air terbaik yang pernah aku minum dalam hidupku," katanya dengan penuh antusiasme. "Serius, rasanya jauh lebih segar dari biasanya." Yang lain pun ikut mengangguk, setuju dengan pernyataan Jack. Setelah berbuka dengan kurma dan air, mereka kemudian menikmati makanan utama yang sudah disiapkan. Ada berbagai hidangan khas berbuka puasa seperti sup hangat, nasi, ayam panggang, dan berbagai makanan lainnya. "Aku merasa seperti baru pertama kali makan dalam hidupku," kata Lisa sambil menyuap makanan ke mulutnya. Rasanya jauh lebih nikmat setelah seharian menahan lapar. Saat mereka makan bersama, suasana terasa lebih hangat. Mereka tertawa, berbincang, dan saling berbagi pengalaman tentang bagaimana rasanya menjalani puasa untuk pertama kalinya. "Jujur, awalnya aku pikir puasa itu cuma soal menahan lapar dan haus," kata Mike sambil menatap piringnya. "Tapi ternyata lebih dari itu. Ini soal pengendalian diri, kesabaran, dan juga rasa empati." Yang lain pun mengangguk setuju. "Aku nggak pernah benar-benar berpikir tentang orang-orang yang nggak punya makanan setiap hari," kata Sarah. "Hari ini aku baru menyadari betapa beruntungnya kita yang bisa makan kapanpun kita mau." Jack kemudian menambahkan, "Aku juga jadi sadar bahwa makanan itu bukan sesuatu yang bisa kita anggap remeh. Setelah seharian gak makan dan minum, aku jadi lebih menghargai setiap suapan yang masuk ke mulutku." Setelah selesai makan, mereka semua duduk bersama untuk berbincang lebih lanjut tentang pengalaman mereka. "Sejujurnya, ini adalah salah satu pengalaman paling berkesan dalam hidupku," kata Lisa. "Aku gak cuma belajar tentang puasa, tapi juga belajar banyak hal tentang diri sendiri." Host kemudian bertanya, "Menurut kalian, apakah kalian akan mencoba puasa lagi di masa depan?" Beberapa peserta langsung mengangguk. "Aku ingin coba lagi di bulan Ramadan," kata Mike. "Sekarang aku tahu bagaimana rasanya, dan aku ingin melihat apakah aku bisa melakukannya lebih baik." Yang lain juga setuju. "Aku mungkin gak akan melakukannya setiap hari," kata Jack. "Tapi aku ingin mencoba lagi, mungkin untuk memahami lebih dalam tentang makna di balik puasa ini." Di akhir sesi, mereka semua merasa sangat puas dengan pengalaman mereka. Mereka datang dengan pemikiran bahwa ini hanya sekadar tantangan, tetapi mereka pulang dengan perspektif yang benar-benar baru. "Dulu aku menganggap puasa hanya sebagai ritual keagamaan," kata Sarah. "Tapi sekarang aku mengerti bahwa ini lebih dari sekadar itu. Ini adalah pelajaran tentang kesabaran, disiplin, dan rasa syukur." Mereka kemudian berterima kasih kepada host karena telah memberikan kesempatan ini kepada mereka. "Terima kasih sudah mengizinkan kami mengalami ini," kata Lisa. "Ini adalah pengalaman yang akan aku kenang selamanya." Dengan itu, tantangan mereka pun resmi berakhir.
Mereka telah melewati 1 hari penuh dengan pengalaman yang mengubah cara mereka melihat dunia. Dari awalnya menganggap ini sebagai sesuatu yang mudah, hingga akhirnya menyadari betapa beratnya, tetapi juga betapa berharganya pelajaran yang mereka dapatkan. Siapa tahu, mungkin tahun depan aku bakal ikut puasa sebulan penuh, kata Mike dengan tawa kecil. Kita lihat saja. Mereka semua tertawa, tetapi jauh di dalam hati mereka tahu bahwa pengalaman ini telah meninggalkan kesan mendalam dalam hidup mereka. Wah, pengalaman mereka benar-benar luar biasa ya. Dari yang awalnya yakin bisa, sampai akhirnya sadar kalau puasa itu tantangan besar, tapi juga penuh pelajaran berharga. Gimana menurut kalian? Kalau kalian ada ide tantangan lainnya, komen di bawah ya. Jangan lupa juga buat like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.